Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati Ayu Larasati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini, saya ingin memenuhi ujian akhir semester keterampilan berbicara. Di sini saya ingin mengusung tema tentang bullying. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindas atau risak, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Nah, terdapat banyak sekali nih definisi bullying, terutama yang terjadi dalam konteks lain seperti di rumah, tempat kerja, masyarakat, atau komunitas virtual. Namun, dalam hal ini dibatasi dalam konteks school bullying atau bullying di sekolah. Nah, bullying di sekolah itu bisa sebagai perilaku yang agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi yang lainnya yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. Kasus bullying itu seringkali kerap terjadi dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Makanya kasus bullying di Indonesia itu sangat memprihatinkan kan. Nah, pada tahun 2014 tuh hampir setiap sekolah yang ada di seluruh Indonesia pasti memiliki kasus-kasus bullying. Meski hanya bullying secara verbal dan psikologis atau mental. Nah, kasus-kasusnya tuh banyak banget senior yang membuli juniornya. Entah itu karena hal-hal kecil atau hal-hal yang lain. Dan juga ada pula kasus seorang siswa yang dibully satu angkatan gitu. Dan menurut saya itu juga pembuliannya itu cuman karena hal-hal kecil juga, semisal kayak nggak sengaja nabrak atau nggak sengaja menjatuhkan barang orang lain. Nah, di sini tuh bullying dapat dikelompokkan ke dalam 6 kategori. Yang pertama itu kontak fisik secara langsung. Dia itu kontak fisik secara langsung ini kayak semisal tindakan memukul, mendorong, mencubit, menjambak, mendendang, terus mengunci seseorang dalam ruangan atau mencakar, dan juga bisa kayak memeras dan merusak barang yang dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, ada kontak verbal secara langsung, itu kayak tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, terus memberi nama panggilan kayak semisal nama aslinya itu Lara, tapi dipanggilnya Babu atau Cupu, kayak gitu. Yang ketiga itu ada perilaku nonverbal langsung. Itu tindakan dengan melihat sinis, menjulurkan lidah, atau menampilkan ekspresi muka yang merendahkan atau mengejek. Nah, yang keempat itu perilaku nonverbal tidak langsung, seperti tindakan mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng. Yang kelima tuh cyberbullying, yaitu tindakan menyakiti orang lain dengan sarana media elektronik atau rekam video intimidasi, pencemaran nama baik lewat media sosial. Yang keenam itu pelecehan seksual. Kadang tindakan pelecehan itu dikategorikan perilaku agresif fisik ataupun verbal. Nah, dampaknya itu ada dampak bullying dapat mengancam setiap pihak yang terlibat, baik anak-anak yang dibully atau anak-anak yang membuli, terus anak-anak yang menyaksikan bullying juga, bahkan sekolah banyak banget mendapatkan isu bullying secara keseluruhan. Ada beberapa dampak bullying. Yang pertama itu dampak bagi korban, yaitu bisa depresi dan marah, rendahnya tingkat kehadiran dan rendahnya prestasi akademik siswa, terus menurunnya skor tes kecerdasan. Terus yang kedua ada dampak perilaku. Nah,
Pelaku memiliki rasa percaya diri yang tinggi dengan harga diri yang tinggi pula, cenderung bersifat agresif dengan perilaku yang pro terhadap kekerasan, tipikal orang yang berwatak keras, mudah marah dan impulsif, toleransi yang rendah terhadap frustasi, terus memiliki kebutuhan kuat untuk mendominasi orang lain dan kurang berempati terhadap targetnya. Terus yang ketiga tuh dampak bagi siswa yang menyaksikan bullying. Jika bullying ini tuh dibiarkan tanpa ditindaklanjuti, maka para siswa yang menjadi penonton dapat berasumsi bahwa bullying adalah suatu perilaku yang benar gitu dan dapat diterima di dalam masyarakat gitu. Dalam kondisi ini tuh beberapa siswa mungkin akan bergabung dengan penindas karena takut gitu menjadi sasaran berikutnya, dan beberapa yang lainnya tuh mungkin hanya akan diam saja tanpa melakukan apapun, dan yang paling parah itu mereka merasa tidak perlu memperhatikan gitu. Di sini juga saya ingin memberikan contoh kasus bullying. Yang pertama tuh saya pernah mendapatkan satu cerita. Ada siswa A yang mendapatkan sebuah bulian di satu angkatan. Siswa A ini tuh dia tuh nggak tahu gitu salahnya dia tuh kenapa. Terus kayak kok bisa sih sampai dia mendapatkan bulian gitu. Jadi waktu itu si A ini mengikuti study tour yang ada di sekolah. Dia tuh study tournya itu ke Malang, Surabaya, sama ke Jogja. Selama study tour itu dia tuh kayak berperilaku ya biasa aja, kayak semestinya gitu seorang siswa. Tapi setelah si A ini pulang dari study tour dan beberapa hari masuk ke sekolah, kok banyak ya kayak yang meremehkan dia, banyak yang memanggil-manggil nama dia. Ada satu kejadian yang emang benar si A ini lagi mau masuk ke masjid, dan ternyata tuh kayak di masjid seharusnya kan nggak boleh ya kan untuk bersuara keras atau berteriak-teriak, tapi ada sekelompok geng perempuan gitu yang kayak manggil nama si A gitu. Dan si A-nya tuh kayak ya udah biasa aja, mungkin merekanya lagi iseng atau gimana. Setelah si A-nya diam gitu, beberapa hari diam, lama-lama semakin meningkat gitu. Pas lagi sholat duha, si A tiba-tiba dilempar gitu pakai mukena yang udah dilipat rapi gitu, terus dilempar ke A. Terus yang gimana ya, orang yang nggak tahu apa-apa tiba-tiba digituin, jadinya kayak merasa saya salah apa gitu. Habis itu teman-temannya si A kayak bilang, kok mereka kayak gitu sih sama kamu, kok mereka bisa gitu ngebully kamu sampai kayak gitu. Terus si A bilang kayak aku nggak tahu salahnya di mana sampai mereka bisa seperti itu. Dan itu tuh kayak berlanjut terus. Tapi A ini nggak pernah sama sekali yang namanya berusaha untuk membela diri atau kayak berusaha untuk ngebalas, tuh nggak pernah sama sekali. A ini memiliki sifat yang kayak boleh kalian ngebully saya, tapi ya udah saya nggak bakal pernah membalas bulian kalian gitu. Terus abis itu A itu kayak dia tuh bodo amatan, terus dia kayak nerima gitu, mau orang-orang lain membulinya dia atau gimana, dia tetap menerima. Ada lagi waktu itu pernah di sosial medianya juga, itu sosial media yang isinya tuh kayak curhatan gitu, dari 3 angkatan gitu. Jadi bisa aja gitu semua orang ngefollow gitu. Itu ada di Instagram kan. Si A itu pernah dapet yang namanya chat seperti, pokoknya chat gitu yang bikin dia ngedown kan. Chatnya tuh seperti ini.
kayak, Min, kok si A itu cantik banget sih, aku sampai nggak kuat gitu. Terus habis itu ada lagi yang kedua, Min, kok si A cocok ya jadi peran Princess Jasmine di film Aladdin deh, Min. Terus yang ketiga kayak gini, Min, bilangin dong si A jangan jutek gitu. Terus yang keempat, Min, si A ini les di Tasya Farasya ya. Maksudnya berarti si mereka ini membuli si A karena fisiknya, karena si A nggak cantik, karena si A nggak perfect, karena si A nggak sempurna sama sekali, mereka membuli karena itu. Dan terus yang itu adalah salah satu hal yang bikin si A ngedown ya kan. Kayak si A berpikir, kok bisa sih mereka sampai kayak gitu, kok bisa sih mereka sampai mencari alasan yang bikin si A kayak ya udah deh gitu, let it flow aja gitu, kayak jalanin aja selama masa sekolahnya dia dulu. Itu kalau nggak salah itu pas waktu kelas 11 atau 12 gitu. Nah terus si A ini tuh dari situ kayak langsung banyak gitu di follow sama orang-orang yang hits dan orang-orang yang ngebully dia. Dan si A ini kayak enggak deh, nggak bakal gitu saya follow back kamu. Tapi si mereka kayak follow back dong, jutek banget sih jadi orang. Ya mau nggak mau si A ini follow back ya kan. Terus kayak terus berlanjut, dipanggil terus namanya si A ini. Dan pernah satu ketika si A lagi pengen ke kamar mandi sama temennya, lewatin koperasi karena posisinya tuh kelas A tuh paling pinggir gitu. Jadi tuh ada banyak gedung gitu kan, ada 3 gedung. Jadi si A ini di gedung ada 3 gedung atau 4 gedung gitu. Si A ini di gedung si yang D gitu, yang sebelah sana. Nah terus pas mereka mau kamar mandi, tiba-tiba ada si gerombolan yang suka ngebully si A ini nih, ya kan. Terus si A-nya ya udah biasa aja, biasa jalan. Terus tiba-tiba dari belakang si pembuli ini jadi tuh kan kalau koperasi kan ngejual banyak banget kan, kayak baju, pakaian dalam kayak gitu. Tiba-tiba dari belakang tuh si pembuli tuh kayak gitu menjembrengin gitu kayak pakaian dalam ke si A. Terus si A-nya kayak ya udah bodo amat jalan. Tapi temennya si A itu yang pemalu ini di belakang, dia bilang gini pas mereka udah nyampe ke toilet kan, mereka bilang gini, kok mereka sampai kayak gitunya sih ya, kok mereka sampai nggak sesuka itu sih sama kamu. Dan si A ini bilang, biarin aja kalau mereka nggak suka, biarin aja, diemin aja gitu. Karena kalau semakin kita diem, mereka bakal semakin capek gitu, capek sendiri karena mainannya itu gak mau melawan gitu, ya kan. Sampai itu terjadi 2 bulan, 3 bulan, sampai beberapa bulan gitu ya kan. Lama-lama fakta itu ada gitu, banyak kasih tahu. Ternyata temen kelasnya si A, emang dia gak terlalu dekat ini, dia tuh ngasih info tentang si A di kelas ke si pembuli ini. Ternyata tuh mereka itu satu geng lah gitu, anggaplah satu geng. Tapi si temen kelasnya si A ini, dia kayak pura-pura baik sama si A, kayak gini kayak gitu. Tapi karena si A-nya udah tahu dianya kayak gitu, si A-nya jadi kayak ya udah biasa aja lah gitu, kayak seperlunya aja kalau ngomong-ngomong, kayak
lebih menjaga sikapnya lagi gitu. Terus ada nih temennya A, anggapnya si C gitu. Si C ini ngasih tahu ke A, dia ngasih tahu faktanya lagi. Kalau pas waktu study tour itu si pembuli ini dikasih tahu sama satu cowok, yang satu bisa sama si A, katanya kalau si A itu dendan ya kan. Kalau si A itu lebih kayak kalau si A itu dandanannya tuh kayak gak ngeblend gitu, kayak abu-abu gitu. Dari cuman gara-gara itu mereka ngebully si A tanpa tanpa merasa bersalah. Jadi semenjak itu si A-nya kayak ya dia biasa aja, jadi semakin kayak diam, bodo amat. Walaupun sakit hati sih, pasti sakit hati banget si A-nya, tapi kayak ya udah biasa aja. Terus merekanya pun kayak nggak minta maaf sama sekali. Ya biasa aja gitu, kayak mereka nggak punya salah sama sekali, mereka biasa aja tanpa harus kayak minta maaf, kayak itu bukan salah gue gitu. Dan sampai akhirnya tuh si A-nya itu kayak hampir menarik diri dari kerumunan gitu. Setiap si A ketemu si pembuli itu kayak ya dia biasa aja, nunduk menghindar gitu. Itu tuh gak enak banget sih. Dan kalau hal-hal itu pasti banyak banget, sering gitu terjadi di sekolah-sekolahan juga, pembulian. Kebanyakan pasti pembulian karena fisik, baik orang itu kayak kutu buku lah, cupu lah, pakai kacamata terus, atau jelek atau gimana, banyak banget pasti mereka ngebully. Dan banyak banget ragamnya dari hal-hal mereka ngebully. Ada yang ngebully secara langsung, yaitu kayak ngejambak atau ngata-ngatain atau nyuruh-nyuruh atau gimana. Itu banyak banget, karena dengan mereka ngebully tuh kayak merasa mereka memiliki kepuasan sendiri tanpa harus memikirkan orang lain yang dia bully, tanpa tahu orang lain yang dibully itu apakah dia dapat ketenangan, apakah dia hidupnya bahagia sebelumnya kah atau enggak, atau di keluarganya kah dianya dapat kasih sayang dari orang tuanya atau enggak. Dan banyak banget gitu kasus yang udah tertekan di keluarganya tapi ditimpa lagi sama di sekolahnya. Itu yang bener-bener ngebuat orang-orang ngedown, yang buat bener-bener orang kayak berpikir ternyata udah nggak ada lagi yang sayang sama saya, yang udah nggak ada lagi sayang, bener-bener sayang gitu, baik secara keluarga, teman, atau persahabatan. Orang yang dibully ini belum tentu banyak temennya, dan belum tentu ada yang mau ngebela. Biasanya kalau orang yang mau ngebela ini pasti ujung-ujung juga dibully balik. Jadi ya gak mau gitu orang lain ngebela, takut dibully, takut menjadi sasaran selanjutnya kayak gitu. Pesannya itu kayak stop untuk membuli orang lain, walaupun banyak kekurangan di diri orang lain, cukup terima. Karena kita nggak tahu ke depannya. Di saat sekarang, di masa sekarang kalian ngebully orang, berarti bakal ada hukum karma yang lebih dari itu.
Bisa aja kalian akan dibully pas nanti kalian kuliah kah, atau kalian tempat kerja kah, atau bukan kalian yang dibully, tapi nanti kalau kalian udah punya anak kalian yang dibully sama teman-temannya. Bukan jangan hanya karena fisik orang lain di bawah kalian bisa ngebully orang itu. Kalian harus nerima juga, karena Allah itu udah memberikan kadarnya masing-masing gitu, fisiknya masing-masing, sifatnya masing-masing, terus kekayaannya masing-masing. Jadi jangan pernah gitu kayak iri sama orang lain, jangan pernah kayak gue gak suka sama dia. Jangan pernah. Berusaha untuk menerima, berusaha untuk lebih ikhlas lagi gitu. Itu aja sih salah satu kasus yang bisa saya kasih. Sudah sih banyak kasus-kasus yang lain. Itu salah satu kasus yang benar-benar realita nyata, yang sampai sekarang sih orang ini kayak masih merasakan bahwa kok bisa dulu dibully, kok bisa sampai segitunya, kok bisa dirinya itu sampai direndahin segitu-gitunya, pokoknya sampai kayak gitu. Sampai akhirnya tuh si orang ini kayak mau menunjukkan kalau dia bisa lebih dari orang itu, kalau dia bisa sukses dengan motivasi dia yang udah kuat sekarang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.